warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdia Hasanah. Nama akrab sehari-hari yaitu Zahbia. Saya ustazah dari kelas 4 Nusaibah binti Ka'ab SDIT Cahaya Madani Pring Sewu Lampung, yang alhamdulillah kelas kami menerima wakaf Syamil Books berupa 1 paket buku Muhammad Teladanku di tahun 2018 dan 1 paket buku Pintar Iman Islam di tahun 2020 dari wali murid kelas Nusaibah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kasih sayangnya. Allah hadirkan orang-orang dermawan di tengah-tengah keluarga besar kelas Nusaibah untuk mendukung dan memfasilitasi pembelajaran Ananda demi terwujudnya generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada teladan terbaik kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka memperingati Hari Aksara, saya mengikuti sayembara berkisah yang diselenggarakan oleh komunitas Cinta Anak menggunakan media buku Muhammad Teladanku, buku ke-12 dengan judul Muhammad Teladan Umat Manusia dari Sigma Daya Insani. Kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat solih-solihah, sesungguhnya bumi ini mengeluhkan akan kerakusan para penghuninya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi untuk mampu memenuhi kebutuhan seluruh manusia. Namun, bumi tidak akan pernah mampu memenuhi kerakusan dari satu manusia saja. Sebagaimana banyak dari manusia menganggap kesenangan dan kenikmatan adalah cita-cita hidup. Na'udzubillah min dzalik. Jika sahabat menemukan orang-orang yang demikian atau bahkan kita termasuk ke dalam orang tersebut, marilah lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alkisah, sebelum perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat lainnya duduk di dalam masjid melihat kedatangan Mus'ab bin Umair. Dahulu di Mekah, ia selalu menjadi bintang dan pusat perhatian di pertemuan-pertemuan Quraisy. Pakaiannya yang indah dan mahal, banyak para gadis Mekah memimpikan Mus'ab untuk menjadi suaminya. Namun, setelah masuk Islam, Mus'ab hidup dengan sederhana. Bahkan pakaiannya terbuat dari kain kasar yang bertambal kulit yang masih terlihat bulunya. Melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Bukan karena bersedih, melainkan beliau terharu melihat Mus'ab begitu menikmati kesederhanaannya. Lalu beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian apabila ada salah seorang di antara kamu berangkat pada pagi hari dengan memakai pakaian yang indah dan pada sore harinya pulang dengan memakai pakaian indah yang lainnya? Kemudian kamu mendapatkan keuntungan berdagang dan dari hasilnya kamu dapat membeli kain untuk menutup rumahmu seperti kelambu Ka'bah." Para sahabat tersenyum membayangkan kebahagiaan itu. Lalu sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kehidupan pada masa itu lebih baik daripada kehidupan kita saat ini, karena kita mampu membeli semua kebutuhan hidup dan beribadah." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bahkan keadaanmu sekarang lebih baik daripada keadaanmu pada hari itu." Sahabat solih-solihah, dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tergambar jelas betapa sederhananya kehidupan Rasulullah. Betapa malunya jika selama ini kita hidup bermegah-megahan tanpa memperdulikan hak fakir miskin, tanpa mengeluarkan hak fakir miskin yang ada di harta kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar umatnya senang bergaul dengan fakir miskin. Dengan demikian, segala angan-angan tentang keindahan dan perhiasan akan terlupakan. Sebagaimana sabda beliau, jika seorang di antara kamu melihat orang yang dianugerahi harta dan rupa yang indah, hendaklah ia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Karena itu lebih pantas supaya kamu tidak merasa kurang terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Sahabat solih-solihah, banyak bergaul dengan orang yang merasa cukup atas segala nikmat yang telah Allah berikan akan menjadikan kehidupan lebih tenang dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat 1/5 bagian dari harta rampasan perang seperti yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah meletakkan benda-benda haknya di depan masjid. Seketika tempat itu dipenuhi dengan benda-benda berharga. Tidak Rasulullah bawa pulang, melainkan Rasulullah berikan kepada semua orang sampai dengan uang dinar terakhirnya. Lalu Rasulullah pulang dengan tangan kosong, dengan rasa yang lega dan tidur di atas kasur yang terbuat dari kulit binatang yang isinya kulit kurma. Bunda Aisyah, istri Rasulullah pun berkata, saat makan pun Rasulullah merasa puas dan selalu bersikap sederhana, sebagaimana sabda beliau, cukuplah untuk anak Adam beberapa suap yang dapat menegakkan kembali punggungnya. Sahabat solih-solihah, dari kisah dan riwayat yang telah kita dengarkan tergambar jelas betapa sederhananya kehidupan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah. Dari cara pakaiannya, bahkan beliau selalu mengajarkan umatnya yang dikaruniai rupa dan harta yang bagus untuk selalu melihat kepada orang yang lebih rendah darinya, supaya ia tidak merasa kurang atas nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan ketika Rasulullah mendapatkan hak 1/5 bagian dari harta rampasan perang, hak tersebut tidak dibawa pulang oleh Rasulullah, melainkan diberikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, bahkan uang 1 dinar terakhirnya. Tempat tidur Rasulullah tidak seempuk dan senyaman tempat tidur kita. Kasurnya terbuat dari kulit binatang yang berisikan kulit kurma. Bahkan makan Rasulullah hanya beberapa suap hanya untuk menegakkan punggungnya, jauh dari kata kenyang. Betapa malunya jika selama ini kita hidup dengan cara bermegah-megahan, sedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kekasih Allah yang mampu, yang bisa dengan mudahnya mendapatkan apa yang ia inginkan, yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kehidupan beliau sangat sederhana. Semoga setelah mendengarkan kisah ini kita mampu meneladani kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sederhana, karena sesungguhnya beliau adalah sebaik-baik teladan. Kami, keluarga besar kelas Nusaibah binti Ka'ab, mengucapkan selamat Hari Aksara Internasional. Mari luaskan pengetahuan dengan membaca. Jazakumullah khairan kasir kepada komunitas cinta anak yang telah menyelenggarakan sayembara berkisah ini. Semoga dengan kreativitas gemilangnya mampu menggandeng erat tangan para orang tua dan para pendidik untuk mampu berkisah untuk buah hatinya dan juga para peserta didiknya, demi terwujudnya generasi yang tangguh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.